Pemirsa, Badan Pengusahaan Batam melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan pelayanan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar, seperti pembangunan kontainer yard atau lapangan penumpukan peti kemas dan pendalaman alur laut. BP Batam terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan dan juga membenahi sistem di dermaga Batu Ampar. Hal ini dilakukan dengan satu tujuan menuju pelabuhan bertaraf internasional. Sejak dimulai pada tahun 2021 lalu, saat ini kegiatan pembangunan kontainer yard atau lapangan penumpukan peti kemas sudah selesai. Untuk lahan seluas 2 hektar dari total lahan 10 hektar yang tersedia, saat ini pembangunan seluas 1,8 hektar sedang dilakukan dan akan terus berjalan secara bertahap. Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Dendi Gustinandar menyebutkan, selain pembangunan kontainer yard, pihaknya juga fokus dalam hal pendalaman alur laut. Saat ini daerah Pelabuhan Batu Ampar hanya memiliki kedalaman laut antara -3 hingga -13 WLWS. Maka untuk meningkatkan logistik, pendalaman arus akan segera dilakukan. 2/3 dari Batu Ampar itu akan diperdalam hingga -12. Dendi menyebutkan sejauh ini bagian yang berada -12 mlws hanya di bagian selatan, sehingga banyak kapal yang antri saat hendak bongkar muat. Meskipun dermaga memiliki panjang 1950 meter, tetapi ada faktor keselamatan bagi kapal besar, sehingga mereka harus melihat kedalaman arus. Selain dua kegiatan tadi yang masih dalam proses pengerjaan, BP Batam juga sudah membeli alat bongkar muat yang diperkirakan tiba di Batam pada akhir tahun. Pembelian alat bongkar muat ukuran besar ini untuk mengganti kren yang sebelumnya hanya mampu mengangkat 4 hingga 8 peti kemas per jam. Sedangkan kren yang baru nantinya akan bisa mengangkat hingga 24 peti kemas per jam. Dengan tersedianya kren ukuran besar nanti, maka estimasi waktu bongkar muat Pelabuhan Batu Ampar akan semakin cepat. Dari yang dulu butuh waktu 30 jam, maka ke depan waktu bongkar muat untuk 250 peti kemas hanya butuh waktu 10 jam. Dan pastinya potensi pendapatan dalam proses bongkar muat diperkirakan bisa mencapai 30 miliar rupiah per tahun. 2/3 dari Batu Ampar itu akan kita perdalam sama dengan -12. Sudah berjalan saat ini sedang on progress. Jadi nanti di tahun depan kedalaman laut di Batu Ampar itu sudah mencapai rata-rata semuanya di 2/3 itu -12, sehingga kapal-kapal yang lebih besar bisa masuk. Saat ini kan -13 atau -12 itu hanya ada di daerah selatan yang Pelni itu kan. Sehingga dulu kapal kok ngantri, yang ngantrinya bagian situ aja kan. Kok bagian lain kok kayak nggak ada kegiatan nih, karena yang dalam untuk kapal besar hanya di bagian selatan saja. Jadi biar kata dermaga kita tuh punya panjang dermaga itu sampai dengan 1950 meter, tapi kan ada faktor keselamatan. Kapal-kapal besar kalau mau ke situ, dia lihat kedalamannya berapa. Oh, kedalaman yang saya butuh kedalaman yang -12. Oh, berarti di selatan. Oh, selatan kok ngantri, ada Pelni, ada kegiatan besar, ya dia ngantri berapa jam baru bisa masuk. Kok nggak sebelah sini? Nggak bisa. Yang dalamnya cuma -3, -5 itu untuk tongkang saja bisanya. Oleh sebab itu, kita per 2021 Pak Rudi memutuskan untuk melakukan banyak kegiatan di Batu Ampar. Tadi sudah disebutkan kontainer yard, pendalaman arus kan penting banget. Selain itu apa? Selain itu kita kemudian melihat Batu Ampar punya kren nggak? Ada kren-kren mobile ya. Tapi yang kontainer besar ada nggak? Belum ada. Nah, di zaman Pak Rudi inilah arahan KPP kita mulai melengkapi alat bongkar muat. Selain itu, BP Batam juga akan mengikuti standar pelayanan pelabuhan bongkar muat di dunia internasional. Dendi menjelaskan bahwa berdasarkan standar bongkar muat yang berlaku secara internasional, bahwa penggunaan jasa hanya bisa mengirim atau menjemput barang mereka di kontainer yard dan tidak boleh mengirim atau menjemput kontainer di dermaga. Setelah proses pembangunan kontainer yard dan kren kontainer sudah ada, maka alur bongkar muat diubah. Truk pengangkut kontainer akan disediakan oleh BP Batam, sehingga pengguna jasa hanya bisa menjemput atau mengirimkan barangnya dari kontainer yard
Baru kemudian truk pengangkut akan membawa kontainer dari kapal di dermaga. Selain itu, pengguna jasa membayar kepada perusahaan tracking dari tempat produksi, sehingga dengan diubahnya proses bisnis tersebut, DND tidak menampik akan ada tarif yang dikenakan kepada para pengguna jasa. Tarif ini akan diatur sedemikian rupa sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan terrealisasinya perubahan proses bisnis tersebut, maka safety akan terjadi. Begitu juga dengan safety, security, dan pelayanannya. Dari Batam, Liston Manurung iNews memberitakan.